Pernahkah Anda mendengar misteri sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan lepas, di mana kapal itu tidak memiliki awak yang mengemudikannya? Kapal itu hanya terdiam mengikuti arus dan ayunan ombak di sekitarnya. Kapal apakah itu? Mari kita bahas. Sebelumnya, selamat datang kembali di channel Misteri Dunia, channel yang membahas berbagai misteri di seluruh belahan dunia. Baik, hari ini kita langsung membahas pembahasan kita mengenai kapal KAS 2. Pada tahun 2007, sebuah kapal pesiar bernama KAS 2 berangkat dari kota Queensland, Australia menuju ke kota Townsville. Kapal ini diawaki oleh 3 orang pria pensiunan, yaitu Derek Charles Batten, 56 tahun, dan James Albert Tunstall, 69 tahun, dan adiknya yang bernama Peter John Tunstall, 63 tahun. Jarak yang mereka tempuh dari kota Queensland menuju kota Townsville kisaran 466 km. Jadi jika kita perkirakan mereka akan sampai ke kota Townsville itu kisaran 2-5 hari. Pada tanggal 15 April 2007, kapal pesiar kecil lainnya masih melihat kapal KAS 2 berada di lepas pantai Australia. Di situ mereka saling bersapa salam ketika bertemu antara awak kapal pesiar lainnya. Namun itu adalah terakhir kalinya kapal KAS 2 terlihat, dan setelah itu tidak ada kontak lagi dengan kapal KAS 2. Pada tanggal 20 April 2007, kapal KAS 2 ditemukan terapung di lepas pantai Australia oleh otoritas maritim Australia. Mereka pun menaiki kapal itu, tetapi anehnya tidak ada seorang pun di atas kapal itu. Semua peralatan dan barang-barang masih utuh, bahkan makanan sudah tersedia di atas meja dan siap untuk disantap. Laptop yang berada di atas meja pun masih menyala, seakan-akan terlihat masih ada orang di atas kapal itu. Penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas Australia tidak menemukan bukti-bukti yang jelas tentang apa yang terjadi pada ketiga awak kapal itu. Tidak ada tanda-tanda perjuangan ataupun perampokan di atas kapal. Tidak ada tanda-tanda kebakaran dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada kapal. Melihat itu, otoritas Australia yang melakukan penyelidikan menjadi kebingungan. Segera mereka melakukan pencarian penuh dengan menggunakan helikopter, kapal pesiar, dan kapal-kapal kecil lainnya. Tetapi hasilnya nihil. Ketiga awak kapal itu tidak juga ditemukan. Hingga saat ini, ketiga awak kapal itu masih belum ditemukan. Misteri kapal KAS ini masih belum terpecahkan hingga menimbulkan banyak spekulasi dan teori konspirasi di dalamnya. Menurut pihak berwenang di Townsville, cuaca pada saat itu berangin dan laut berombak. Hal ini menyebabkan pihak berwenang memberikan spekulasi bahwa awak kapal mungkin mengalami beberapa bentuk kesulitan tiba-tiba selama cuaca buruk dan jatuh ke laut. Namun satu masalah dengan teori ini adalah bahwa isi kabin termasuk meja tampaknya tidak terganggu dengan cara apapun. Bahkan di atas meja sudah tersedia makanan dan minuman, sehingga teori ini tidak begitu relevan. Kemudian salah seorang penyelidik berpendapat hilangnya para awak kapal dikarenakan salah satu pelaut yang tidak berpengalaman jatuh ke dalam laut. Mengetahui ada yang terjatuh, 2 orang lainnya berupaya untuk menyelamatkan. Akhirnya mereka bertiga terbawa ke dalam arus yang mengakibatkan mereka menghilang. Walau teori ini masuk akal, tetapi belum bisa dibenarkan. Kemudian muncul teori-teori lainnya. Ada yang mengatakan mereka dibunuh oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak diketahui. Tetapi itu bisa dibantah dari hasil penyelidikan bahwa tidak ada tanda-tanda perampokan di atas kapal. Ada juga yang mengatakan mereka sengaja menghilangkan diri sendiri. Teori ini langsung disangkal karena teori yang ini tidak masuk akal. Dari teori-teori itu muncul lagi teori yang sangat berbeda dari teori-teori lainnya, yang mengatakan bahwa mereka bertiga masuk ke dalam lorong waktu
atau dimensi paralel yang menyebabkan mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Jadi itulah beberapa teori yang disampaikan oleh banyak penyelidik atau beberapa orang yang memberikan spekulasi mengenai hilangnya ketiga awak kapal tersebut. Dari beberapa teori yang disampaikan, saya lebih tertarik dengan teori yang disampaikan oleh seorang penyelidik yang mengatakan bahwa ada salah satu dari teman mereka yang terjatuh dari atas kapal, sehingga kedua teman mereka yang masih berada di atas kapal tidak berpikir panjang dan langsung melompat dari atas kapal untuk menyelamatkan teman mereka yang tercebur ke laut. Tetapi sayang, mereka tidak menggunakan persiapan pada saat menolong teman mereka yang tercebur ke dalam laut. Mereka tidak menggunakan pelampung atau pengaman pada saat melakukan pertolongan. Dari situ mungkin arus laut sedang kencang sehingga mereka bertiga terbawa oleh arus laut dan menghilang. Jadi seperti itulah menurut saya. Saya lebih percaya dengan teori seorang penyelidik yang mengatakan seperti itu. Oke? Kalau menurut teman-teman bagaimana? Kalau ada teori yang lebih masuk akal, teman-teman silakan memberikan komentar di bawah ini ya. Jadi kita bisa saling beradu argumen, beradu teori mengenai hilangnya ketiga awak kapal tersebut. Oke, ini saja pembahasan kita hari ini dan salam SCTP.